First language acquisition. Dalam video ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan terkait bagaimana seseorang mendapatkan bahasa pertamanya, lalu bagaimana caranya, dan bagaimana rentang waktu yang diperlukan oleh orang tersebut. Acquisition. Bahasa bukanlah sesuatu yang diturunkan dari orang tua, melainkan sesuatu yang diperoleh seseorang bayi melalui interaksinya dengan orang tua dan lingkungan sekitarnya. Acquisition di sini berarti pemerolehan secara alami, bukan disetting seperti belajar di sekolah. Jadi pemerolehan bahasa pertama dapat diperoleh siapa saja dengan adanya interaksi dengan bahasa di lingkungannya. Pemerolehan bahasa pertama tidak memerlukan seorang expert untuk mengajarkannya. Cukup seorang ibu, ayah, dan lingkungan sekitar, lalu kondisi yang memungkinkan sang bayi untuk terpapar dengan bahasa. Semakin banyak sang bayi terpapar dengan bahasa, maka semakin banyak bahasa yang dia peroleh. Untuk seorang bayi yang mengalami ketulian, biasanya tidak mampu mengeluarkan kata-kata apapun setelah umur 6 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa kunci pertama pemerolehan bahasa adalah indera pendengaran. Dengan rutin mendengarkan, maka bahasa sang bayi ikut terbentuk dan terus berkembang. Tapi, untuk seorang anak yang tuli, masih ada kesempatan untuk belajar bahasa, yakni dengan sign language atau bahasa isyarat. Dengan belajar bahasa isyarat melalui indera penglihatan dan gerakan tubuh, maka dia juga tetap bisa memperoleh bahasa pertamanya dalam bentuk bahasa isyarat. Jadi yang paling utama selain pendengaran dan penglihatan atau indera lainnya, yakni adalah interaksi sang bayi dengan bahasa tersebut. Jadi dapat disimpulkan, pola pemerolehan bahasa pertama anak adalah dimulai dari pendengaran atau penglihatan. Setelah itu diserap bahasa itu ke dalam otaknya dan sang anak menghafalnya, mencoba untuk menirukannya, lalu dia mengungkapkan dan terjadilah interaksi dengan orang lain hingga terbentuk sebuah percakapan. Nah, dari percakapan yang terus diulang dan terus diulang, akhirnya sang anak pun mahir untuk berbahasa bahasa yang pertama, bahasa ibu mereka. Proses pendengaran dan penglihatan semacam ini disebut input. Tentunya, seorang bayi yang baru belajar bahasa pada rentang 1 tahunan masih belum mampu untuk mengungkapkan kata-kata dengan tepat. Sehingga setelah mendapatkan input yang cukup, ketika melakukan interaksi, seorang ibu, ayah, atau orang terdekat lainnya bisa menggunakan metode caregiver speech. Caregiver speech adalah bentuk percakapan antara bayi dan pengasuhnya. Untuk orang dewasa lainnya, mungkin tidak bisa memahami apa yang sedang dibicarakan oleh sang bayi dan sang pengasuhnya. Tetapi mereka, sang bayi dan sang pengasuh, mampu saling memahami satu sama lain. Sebagai contoh, seorang ibu bilang, "Look," lihat katanya ya. Lalu sang anak akan menyentuh gambar. Dan ibu bilang, "What are those?" Nah, sang bayi yang belum bisa bicara apapun cuma bisa berujar seperti "ba ba ba ba." Nah, seperti itu, dan tersenyum kemudian. Dan sang pengasuh pun akan bilang, "Yes, they are rabbits." Nah, sang bayi pun merespon dengan suara tertawa seperti lalu tersenyum melihat sang pengasuh atau mungkin sang ibu atau sang ayah. Lalu sang ibu pun ikut tertawa, "Yes, rabbit." Nah, padahal cuma ketawa doang dari bayi, tapi sang ibu tahu si bayi itu bilang rabbit. Lalu sang anak bisa lagi ditambah dengan smile. Nah, dia senang.
Lalu ada senyum gitu ya. Setelah sang ibu bilang rabbit, merasa bahwa apa yang dia katakan itu direspon oleh sang ibu atau sang pengasuh tadi. Lalu sang ibu lalu bilang yes sambil tertawa atau tersenyum lagi. Nah, proses interaksi seperti ini yang membangun kosakata dan percakapan dari sang bayi. Caregiver speech harus disertai dengan bahasa yang sederhana dan banyak pengulangan sehingga bayi bisa memulai memahami interaksi di dalam percakapan tersebut. The acquisition schedule. Nah, sekarang kita menuju kepada pembahasan terkait dengan jadwal atau rentang waktu pemerolehan bahasa yang biasanya diperoleh oleh bayi. Anak normal biasanya memiliki waktu perkembangan bahasa yang sama satu dengan yang lainnya. Pada usia 1 bulan, seorang anak mulai belajar mengucapkan kata bapa seperti itu ya. Ada selanjutnya, pada rentang 3 bulan pertama, bayi mulai memiliki variasi bunyi tangisan untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, misalnya dia nangis, ingin makan, bentuk tangisannya beda. Dia mau buang air besar juga beda bentuk tangisannya. Ingin diberi perhatian beda juga bentuk tangisannya. Nah, seperti itu ya, bentuk bahasa bayi mulai dibentuk. Dan pada saat itu juga bayi sudah mulai memberikan senyuman, lalu tertawa, memberikan respon kepada mimik wajah orang tuanya, kepada gaya-gaya apa yang diperbuat oleh orang tuanya, seperti itu. Nah, untuk lebih detail lagi terkait dengan perkembangan bahasa bayi, berikut adalah tahapan-tahapan yang disajikan oleh George Yule. Tahapan yang pertama adalah cooing. Tahapan cooing merupakan tahapan bahasa yang paling pertama dimiliki oleh seorang bayi. Dalam tahapan ini, bayi mampu menghasilkan suara seperti A, I, U, seperti itu. Seperti hanya sebuah suku kata, ba, atau ka, ga, seperti itu ya. Cuma ta, tidak lebih dari itu. Nah, tahapan ini disebut cooing. Berlangsung sekitaran dari 1 bulan hingga 6 bulan. Tahapan selanjutnya adalah babbling. Antara 6 dan 8 bulan biasanya anak mulai bisa menyebutkan beberapa suku kata seperti baba, gaga, tata. Nah, tahapan ini disebut babbling. Di tahapan ini anak sudah mulai mampu menyebutkan kata-kata seperti papa, mama, mamam, nyanya, tetapi masih belum berbentuk makna. Nah, pada umur 10 sampai 11 bulan bahkan bayi sudah mampu mengucapkan variasi kosakata seperti madagaba, bagadaba, jabagata. Nah, namun kita tidak boleh menyamakan setiap bayi harus mencapai tahapan ini atau belum. Nah, walaupun rata-rata seperti itu, tetapi bila ada bayi yang terlambat dalam berbicara, bahkan jenius seperti Albert Einstein pun saat bayi sangat lambat untuk berbicara. Jadi tahapan ini hanyalah gambaran, tetapi bukan patokan anak itu normal atau tidak. Tahapan selanjutnya adalah the one word stage. Dalam rentang antara 12 hingga 18 bulan, bayi mulai belajar mengucapkan satu kata. Nah, tahap ini adalah one word stage, di mana bayi mulai mengucapkan milk, cookie, cat, cup, atau spoon. Ya, sesuatu seperti kata ya, dan memiliki arti di dalamnya. Bukan hanya bubbling saja, tapi menyebutkan kata itu dengan arti. Tahapan selanjutnya, anak mulai mampu untuk mengungkapkan 2 kata. Jadi tahap ini disebut the two word stage. Tahapan ini dimulai antara 18 bulan hingga 20 bulan.
Pada rentang ini, bayi mulai menguasai lebih dari 50 kosakata. Selanjutnya, setelah berusia 2 tahun, variasi dan kombinasi kata pun mulai diungkapkan bayi, seperti baby, chair, mommy, eat, cat, bed, dan lain sebagainya. Pada tahapan ini, anak sudah mulai bisa memberikan respon terhadap apa yang caregiver sampaikan. Tahapan terakhir sebelum kematangan berbahasa seorang anak, yakni adalah telegraphic speech. Dalam tahapan ini, bayi sudah mulai bisa mengucapkan multiple words atau kombinasi lebih dari 2 kata. Usia anak pada saat ini adalah antara 2 hingga 2,5 tahunan. Nah, pada usia ini, perkembangan kosakata anak semakin meningkat dan biasanya mulai banyak berbicara dan diiringi dengan kegiatan fisik yang lebih aktif lagi daripada sebelumnya. Dan nanti pada usia 3 tahun, vocabulary sudah tumbuh hingga ratusan kata, sehingga percakapan dengan orang dewasa pun akan semakin jelas. Demikianlah tadi penjelasan bagaimana seorang memperoleh bahasa pertamanya dan bagaimana rentang tahapan-tahapan yang biasanya dimiliki oleh seorang anak sampai mencapai kematangan dalam berbicara atau berbahasa. The acquisition process. Untuk melalui setiap tahapan demi tahapan yang sudah kita bahas tadi, seorang bayi memiliki 2 cara untuk memperoleh bahasanya. Yang pertama adalah dengan imitating atau meniru bahasa dari caregivernya, orang yang mengasuhnya, baik ibu, ayah, atau orang terdekatnya. Jadi dengan mendengarkan bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka berdialog, bayi mencoba untuk menirunya. Nah, proses ini disebut imitation. Proses inilah yang membantu bayi untuk menambah kosakata di dalam otaknya. Selain imitation, ada juga peran orang tua, yakni dengan memberikan correction. Correction ini perlu sekali untuk diberikan kepada bayi atau anak untuk memperbaiki grammatical yang mereka pelajari. Jadi tidak bisa seorang bayi langsung meniru, langsung sempurna grammarnya. Jadi setelah dia meniru, orang tua berperan untuk melakukan correction sehingga sampai sang bayi mampu menyempurnakan bahasa yang dia miliki. Inilah akhir dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.